jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita mau menaikkan satu pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 278, Bila Sangka Kala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Puji Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sekali lagi Ulangan pasal 29 ayat 1 sampai 13. Kita akan membacakannya dan saya akan membacakan bagi semua jemaat Tuhan. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberikan kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon Raja Hesibon, orang Og Raja Basan, mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka, kalah merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye, yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu dan para tua-tuamu dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timpa air di antaramu, untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Allahmu seperti yang difirmankannya kepadamu dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membacakan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kita melihat di sini ada sebuah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu perjanjian Allah. Sekali lagi, perjanjian Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang perjanjian, saya percaya kita sudah pernah berjanji, mungkin berjanji kepada teman kita, berjanji kepada orang tua, saudara, atau mungkin kerabat yang lain. Nah, terkadang memang janji itu ditepati dan ada juga yang tidak ditepati, tergantung situasi.
Namun kita melihat di sini jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang perjanjian Allah. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya kepada manusia. Tuhan tidak pernah membatalkan perjanjian itu. Tapi sebaliknya manusialah yang membuat perjanjian itu dibatalkan. Artinya perjanjian itu tidak digenapi di dalam dirinya. Tapi Tuhan tidak pernah sekalipun ketika sudah dia mengatakan ini, maka dia akan lakukan itu. Namun kita melihat manusia pasti akan ada sebuah perubahan dalam dirinya. Tergantung situasi, tergantung keadaannya. Artinya contohnya salah satu perjanjian manusia. Ketika hari ini dia berjanji, besok dia berjanji, oh besok kita menonton bersama ya di bioskop. Namun kita lihat untuk esok harinya perjanjian ini tidak digenapi, janjinya tidak digenapi. Karena apa? Karena ada sesuatu, mungkin karena hujan, atau mungkin ada kerabat yang tiba-tiba sakit, jadi akhirnya janjinya mereka untuk nonton bersama itu di-cancel. Itu perjanjian manusia, bisa berubah karena situasi. Namun perjanjian Allah tidak pernah berubah. Kalaupun itu bisa berubah, itu tergantung pada otoritas Allah. Artinya tergantung pada kehendak dia. Dia mau merubah itu. Tapi ketika dia katakan diberkati, maka akan diberkati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan mengenai perjanjian Allah, kita melihat orang Israel, mereka berada di padang gurun. Mereka berada di tanah perbudakan. Kemudian mereka hidup banyak dalam pencobaan. Kemudian mereka juga 40 tahun lamanya Tuhan memimpin mereka di padang gurun untuk mereka masuk dalam tanah perjanjian yang disediakan oleh Allah. Namun kita melihat Tuhan Allah tetap menepati janjinya, akan memberikan apa yang sudah dijanjikannya. Akan diberikan tanah Kanaan sesuai dengan janji Allah. Namun kita melihat apakah Allah menutupi, maksudnya apakah Allah tidak menepati janjinya? Allah menepati. Tapi tidak semua orang Israel bisa masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut. Karena apa? Karena ketidaksetiaan, karena ketidaktaatan, karena bersungut-sungut. Akhirnya mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Namun orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh, bahkan orang yang dengar-dengaran akan perintah Allah, bisalah mereka melihat tanah perjanjian tersebut. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menuntun bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan selama 40 tahun lamanya. Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka sekalipun mereka meninggalkan Tuhan. Namun kita melihat di sini Tuhan akan selalu menepati janjinya. Namun ada suatu hal nanti perjanjian dengan Allah itu diperbarui. Itu tergantung otoritas Allah. Namun sekarang kita belajar tentang perjanjian Allah, bahwa perjanjian Allah dengan manusia itu Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dia akan menepati sesuai dengan yang sudah dikatakannya. Ketika dia katakannya seperti ini, terjadilah seperti ini. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah saya mau tekankan pada hari ini, jangan pernah kita ragu akan janji Tuhan. Jangan pernah kita ragu akan berkat Tuhan. Jangan kita pernah ragu untuk percaya kepada Tuhan, untuk mengikuti Dia. Karena percayalah bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, memang akan banyak kesulitan seperti orang Israel. Mereka banyak menghadapi tantangan di padang gurun, cobaan-cobaan yang mereka alami mengenai makanan, minuman. Mereka banyak alami kesusahan, tapi kita melihat Tuhan tetap memberkati mereka. Sampai baju mereka pun tidak rusak selama 40 tahun. Berarti luar biasa sekali penyertaan Tuhan itu. Oleh karena itu jemaat Tuhan, saya mau tekankan, jangan kita pernah ragu untuk mengikut Tuhan. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan terus, maka kita akan menikmati berkat-berkatnya dalam hidup kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu dan ajar kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.